Bayangkan sebuah negara yang baru saja bangkit dari abu revolusi yang megah dan berapi-api. Raja yang angkuh tumbang, kekuasaan lama hancur berantakan. Dan rakyat Rusia berteriak dengan harapan penderitaan mereka akhirnya akan berakhir. Damn! Tanah yang dijanjikan untuk petani yang telah berjuang keras dan pabrik-pabrik yang kini dianggap milik para buruh yang gagah berani. Negara baru yang megah ini dikenal sebagai Uni Soviet. Tapi, tunggu dulu. Apakah revolusi ini benar-benar membebaskan rakyatnya atau hanya mengganti satu penindasan dengan penindasan yang jauh lebih parah? Di bawah pemerintahan Bolshevik, negara ini mulai menguasai hampir setiap aspek kehidupan. Media dibungkam dengan tangan besi, kritik ditiadakan, dan siapapun yang dianggap sebagai musuh revolusi bisa saja lenyap tanpa jejak, ditangkap tanpa pengadilan. Situasi semakin kelam saat Joseph Stalin mengambil alih kekuasaan. Jutaan orang terpaksa dikirim ke kamp kerja paksa yang menyeramkan, dikenal sebagai Gulag. Mereka dipaksa bekerja di bawah cuaca ekstrem, kelaparan, dan banyak yang tidak pernah kembali ke rumah. Di desa-desa, kebijakan kolektivisasi pertanian merampas tanah dan hasil panen rakyat. Akibatnya, kelaparan besar melanda, terutama di Ukraina, dan jutaan nyawa melayang bukan karena perang, tetapi karena kebijakan negara yang kejam. Namun, di saat yang sama, Uni Soviet tumbuh menjadi kekuatan dunia yang ditakuti. Industri berkembang dengan pesat, militer menguat bak raksasa, dan negara ini menjadi sosok yang disegani oleh banyak bangsa. Jadi, mari kita bertanya dengan jujur di kolom komentar, apakah sebuah negara yang kuat benar-benar layak dibangun dengan mengorbankan jutaan nyawa rakyatnya? Karena sejarah mencatat satu hal yang sangat jelas, kekuasaan absolut apapun ideologinya hampir selalu berujung pada penderitaan manusia. Sejarah Uni Soviet bukan hanya tentang kejayaan, tetapi juga tentang harga yang sangat mahal yang harus dibayar oleh rakyatnya. Jika kamu ingin melanjutkan cerita ini, tulis lanjut di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan follow agar tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah dunia lainnya. Karena sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan peringatan agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, kan?